Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat elit semuanya. Kali ini kita akan eh apa? Main bola ya. Sudah lama kita nggak ke lagi nih bersama teman-teman memakai baju kostum. Yuk, let's go. Oke teman-teman nih, sebelum kita main bola kita mau ngompres. Kita mau lewat kalau tadi. Awas tadi. Mau apa namanya? Mompa bolanya dulu karena bolanya bola murahan 75.000 tidak naon. Kita mau kompres dulu ya. Ya, siap. Krik. Nah, ini nih bolanya. 75. Nanti kita mau pompa dulu biar bisa main bola. Baru mas. Oke, punya bapak saya ya. Nanti kita kapan-kapan kita review ya cara pembuatan senapan angin. Mantap. Buat enggak maksudnya buat ini apa namanya, buat ini aja lah, apa kayak nangkap manuk, apa ya, nangkap itu berburu manuk atau manuk itu. Mantap. Jadi kita makan di sini gratis kayaknya. Gratis tuh Ki. Gratis ya? Gratis asal nyecopnya. Asal jalan ya. Ini berbicara tentang walimah nih, syukuran kayak gitu. Biasanya kan kita nikah ada walimahnya. Itu kan kita harus datang gitu kan. Cuma ada beberapa ulama yang memang ada yang mengharamkan, bukan mengharamkan walimahnya, tapi mengharamkan sedekah secara paksa atau nyecep bahasanya lah, seperti itulah. Ada beberapa yang mengharamkan. Oke, nanti kita bahas ya nanti di sana biar lebih jelas. Kita sudah berada di GBLA guys. Kita sedang ada di GBLA KW1. Nah, dia tuh. GBLA kayak orang diedit. Jadi ayah sepatunya yang kanan dulu. Kenapa? Yang kanan. Kenapa harus yang kanan dulu, Win? Hah? Karena ada hadisnya, betul. Hadisnya kemarin ya, kata teman-teman anak kecil nih, kata Najuannya ini, kata Supri itu katanya, karena ada hadisnya sob, kalau pakai sepatu yang kanan dulu iri. Ini agak hujan ya, tapi nggak apa-apa lah, gerimis tidak menghadang kami. Kumaha doa hujan. Allahumma shayban nafian. Buat kalian yang pada nggak tahu, pemain bola itu hafal doa berai. Lapang segede gini. Banyak sampah. Berapa orang? 12 dibagi 2, 6 orang. Tapi satu lapang. Kebayang nggak? Mantap nih anak-anak nih. Seberapa umur bisa? 11. Umur 11-an ya, kelas SD. Tapi bisa main 6 versus 6 dengan lapang, dengan luas seperti ini nih, lihat nih. Beuh. Gila, mantap. Anak-anaknya mantap. Tidak kamera ke atas. Tidak apa-apa. Yang penting manjada wajada, guys. Oke. Alhamdulillah ya beres. Capek nih, lihat nih, pada capek semua tuh. Mantap. Capek lah tuh salah pangkeun genep jalan mah. Bayangkan sob, satu lapang segede itu tuh. 6 versus 6. Satu kiper, 3 backnya. Satu kiper, 3 back, 2 penyerang. Mantap. Ini buat pertanyaan-pertanyaan kemarin nih, katanya boleh gak sih kita iri? Cing, boleh tak kita iri? Hah? Tidak. Boleh tidak kita iri? Hah? Kan iri bilang bos. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Hah? Iri itu boleh hanya untuk 2. Jadi baik iri, tidak apa-apa iri, asalkan pada 2 orang. Yang pertama orang yang hafal Quran, kemudian dia itu mengamalkan, nah itu boleh kita iri. Yang kedua orang yang punya harta banyak, kemudian dia selalu sedekah, kita boleh iri. Tapi kalau misalkan iri gara-gara selain 2 itu, apalagi gara-gara FF mah
Nggak boleh itu, Moy. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi yang boleh cuma dua, naon tadi? Yang pertama orang yang hafal Quran dan mengamalkan boleh, kita mengamalkan, kita boleh iri. Yang kedua orang yang hartanya banyak atau punya harta tapi dia nggak harta banyak, penting dia punya harta selalu sedekah. Yang kita harus iri sama teman-teman yang suka traktir, yang suka traktir. Ya seperti itulah. Oke, yuk kita lanjut. Alhamdulillah kita sudah sampai di, bukan di rumah ya, di saung. Ini meneruskan yang tadi nih. Katanya bener gak sih resepsi, bukan resepsi, apa ya, buah, dalam bahasa Jawa itu adatnya namanya buah haram. Jadi ada beberapa ulama yang mengharamkan. Karena apa? Silahkan cek saja, tulis aja di Google buah gitu kan. Banyak sekali beberapa yang ya mengharamkan karena memang di acara buah ini kan bahasanya resepsi yang mana sedekahnya itu secara terpaksa. Saya khususnya ya untuk video YouTube pertama kali saya tahu masalah buah ini, saya ambil dari madhabnya, maksudnya madhab di sini pendapat ya, pendapatnya Gus Baha gitu kan, Kiai Haji Bahadur Nur Salim. Nanti di videonya di YouTube-nya Sekolah Akhirat, nanti saya cantumkan penjelasan beliau dengan panjang. Untuk di Google juga saya lihat memang ada beberapa cerita tentang buah ini. Jadi di mana saya juga baru tahu ya, ternyata ada adat kayak gini. Itu kejadiannya di Bojonegoro kalau tidak salah. Seorang blogernya itu dia nulis bahwasanya jadi kalau misalkan buah itu ketika kita hajat kemudian dia itu memberi, kita harus punya buku besar untuk menulis, di mana di masa nanti dia yang memberi itu hajat, kita harus mengembalikan biasanya sama nilainya dengan apa yang dia berikan ketika kita hajat. Bahasanya kalau di Sunda kan nyecep, dia nyecep 100, kita juga ketika dia nanti hajat nyecep 100. Nah itu yang membuat ketika misalkan nih tahun 1998, tahun ditulisnya kan tahun 1998 itu dia misalkan dapat buah gitu kan, dapat ya ketika dihajati dia dapat misalkan 10.000 misalkan. Nah 10.000 zaman itu sama 10.000 zaman sekarang kan beda, kadang nggak masuk akal gitu. Susah, dulu itu besar, sekarang itu kecil. Dijelaskan juga oleh Gus Baha itu apa ya, bukan kan apa bahasanya, jadi sedekah itu harusnya itu ya ikhlas. Tapi kan kita kan misalkan nih ya gara-gara buah ini jadi banyak orang yang apa namanya terpaksa gitu sedekahnya. Apalagi kalau misalkan harus misalkan mengembalikan beras, ketika misalkan pas hajat, pas tetangganya hajat, dianya misalkan kan lagi kekurangan, nggak bisa ngasih apa-apa, itu kan malah jadi malu. Kadang malah jadi dia itu nyara sampai ngutang kemana-mana agar hanya demi adat seperti ini. Nah itu yang memang diharamkan oleh Gus Baha. Karena apa? Ya timbul banyak masalah di situ. Dan setelah saya membaca blog di situ, nanti saya link di deskripsi ya, bisa dibaca. Dan memang itu mungkin kurang pas ya. Kalau misalkan kejadiannya seperti itu memang bisa diharamkan. Tetapi kalau misalkan memang tidak sepakat ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak sepakat. Gus Baha sendiri kalau misalkan dia kan bercerita di YouTube-nya di situ, saya kalau misalkan nyecep ya tetap maksudnya ngasih uang tetap, tapi salam tempelnya itu setelah beres pernikahan. Kalau resepsi acara beliau tidak hadir dan itu memang udah biasa bagi beliau. Jadi seperti itu. Misalnya nanti ditontonlah linknya versi fullnya. Tapi bagi yang tidak juga ya tidak apa-apa. Silahkan lihatlah di Google, banyak lah. Tapi kalau nyari cari yang ada apa namanya referensi ya. Ada banyak itu PDF analisis kayak buah dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i dan lain-lain. Silahkanlah itu dikaji sendiri. Bagi yang tidak sepakat ya sudah nggak apa-apa, bagi yang sepakat ya udah nggak apa-apa. Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silahkan di-share kalau misalkan bermanfaat. Syukran. Ya udah, wafaqqanallahu jami'an.